Para anak menangis berkumpul di sudut gitu. Dan Sultan turun dari kudanya, dia jalan, dan salah seorang anak yang nangis digendong sama dia, dipeluk sama dia, dicium dan dikasih buahan. Berhenti nangis tuh anak. Coba Anda bayangkan, indahnya bagaimana peristiwa itu. Itulah wajah Islam yang sebenarnya. Itulah tanda berakhirnya perang salib. Ingat ketika Sultan Mehmed masuk ke kota Istanbul, dulu Konstantinopel ya, oke namanya Konstantinopel dulu. Ketika masuk ke Konstantinopel, para pendeta, para wanita dan anak-anak berkumpul di gereja yang besar itu. Tahu apa yang terjadi? Saudara, bayangkan Anda hidup pada masa itu. Dan bayangkan, baca dulu apa yang terjadi di belahan dunia yang lain ketika itu. Baru paham. Udah pasti dibunuh. Udah pasti dibunuh. Tidak ada tempat yang tidak dibunuh. Karena kelakuannya begitu. Gitu loh. Pasti dibunuh. Yang tahun 1912, yang tahun 1911, yang tahun 1913, itu pembunuhan semua. Baca coba. Sampai 11-12 kali perang salib itu pembunuhan di mana-mana. Pembunuhan. Maka itu mereka siap ketika kalah dibunuh. Dan masuklah kota Konstantinopel. Sultan yang luar biasa ini, yang masih belum berumur 25 tahun ini, masuk dan membuka pintu gereja. Apa yang terjadi? Para orang tua histeris, para anak menangis, berkumpul di sudut gitu. Dan Sultan turun dari kudanya, dia jalan, dan salah seorang anak yang nangis digendong sama dia, dipeluk sama dia, dicium dan dikasih buahan. Berhenti nangis tuh anak. Coba Anda bayangkan, indahnya bagaimana peristiwa itu. Itulah wajah Islam yang sebenarnya. Itulah tanda berakhirnya perang salib. Minggu depan kita cerita apa yang terjadi pasca itu, ya, sampai kejadian yang sangat memilukan 1923-1924 ketika berubah dari Islam ke Republik Turki, ya. Ketika Idul Fitri nggak boleh libur, kurang ajar emang tuh orang tuh, lanatullah banget itu, ya. Iya. Sementara di seluruh kota Islam 25 Desember libur, termasuk Indonesia libur semua, ya. Sementara kota-kota lain nggak ada. Emang di Amerika Lebaran libur? Michigan doang. New York juga ada. Emang di Inggris Lebaran libur? Yang mengerti toleransi itu siapa? Emang di Eropa Lebaran libur? Idul Adha libur? Maulid libur? Di negara-negara Islam Natal libur, Paskah libur. Masya Allah, ya. Libur semuanya. Kenapa? Karena Islam sangat menghormati agama lain. Begitu saudara, ya. Di Indonesia aja Minggu yang libur, bukan Jumat. Hebat nggak? Masya Allah. Nih ngomong begini nih, besok ada yang fitnah. Wah, fitnah. Memanas-manasi masyarakat supaya libur Jumat. Kagak. Itu otak lo yang kotor, saya bilang gitu. Udah nggak apa-apa, biar aja begini terus. Enak lagi gitu. Apalagi saya, enak lagi. Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur. Ya kantor-kantor gue. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, kembali ke akhir ending perang salib. Sultan datang masuk ke gereja dan menggendong anak di situ. Diem. Yang nangis dicari digendong lagi. Yang nangis digendong lagi. Coba bayangkan peristiwa itu. Sehingga rame-rame itu anak kecil tersenyum dengan Sultan. Kira-kira emaknya bagaimana? Coba bayangkan peristiwa itu. Kira-kira emaknya bagaimana? Dan para pendeta, kata Sultan, ditawarkan,
Anda boleh hidup di sini, masuk ke rumah masing-masing, nggak ada yang diganggu. Bandingkan dengan Raja Philips II ketika berhasil menaklukkan Spanyol. Pidatonya semuanya harus masuk agama Kristen dia. Saya bilang Kristen dia dah, supaya nggak menyudutkan orang Kristen. Beda Kristennya. Ini Kristen ala dia, ala Philips II. Harus masuk Kristen, kalau nggak keluar dari Spanyol. Dan kalau enggak harus masuk Kristen dan ditandai dengan topi kuncung dan diikat babi di depan rumahnya, keluar masuk harus jilat babi itu. Ini enggak, kalau enggak dibunuh. Sementara ketika Islam yang berkuasa pada waktu itu yang 1453, ya, boleh semuanya, silahkan. Apalagi pidatonya sangat mengharukan. Kami berharap semuanya jangan pergi dari kota Konstantinopel ini yang kemudian berubah menjadi Istanbul. Itu kata Sultan. Hiduplah bersama kami. Hiduplah bersama kita semua. Coba bayangkan itu. Dan para pendeta semua, hiduplah bersama kami katanya. Tetapi kalau tidak mau, kami antar ke perbatasan keluar dengan tentara kami dan kami jamin keselamatannya. Coba. Sebagian yang gengsi maunya keluar, sebagian tinggal di sana dan beranak pinak dan rame-rame bersahabat akrab. Dan ketika hari Jumat yang Islam ke masjid, yang Kristen ke gereja pada hari Minggunya, dan yang Yahudinya hari Sabtu ke sinagognya mereka. Damai, tentram, kompak. Lah kok tiba-tiba ada orang bodoh berkata, kalau Islam berkuasa, kalian semua dibunuh. Ada nggak? Ada tidak? Ada pejabat ngomong begitu di Indonesia Timur? Ada? Ada. Ini namanya fitnah, dan udah diaduin, boro-boro ditangkap pejabat.